Kita lanjutkan ya. Tadi terputus juknya. Jadi umpamanya ada rilis yang dikirim oleh eh, anggap saja wartawan pemula atau yang tidak begitu profesional menulis. Memang tulisannya biasa-biasa saja, tapi dilampirkannya sebuah video kayak gini. Nah, kelihatan videonya tadi? Kelihatan kan? Kelihatan kan videonya kan? Otomatis redaksi yang melihat video kayak gitu, pasti dia yang akan lebih eh dia yang redaksi itu yang akan lebih pengen berita itu terbit, menengok kejadian kebakaran tadi itu. Itu salah satu contoh kebakaran di Bagan Api yang samping Gedung Serbaguna itu kalau tidak salah tuh, ya. Ini kebakaran nih katanya kan kita redaksikan. Memang tulisan kita nggak menarik, tapi dia pasti dinaikkannya tuh, karena ini kejadian memang peristiwa kan. Nah itu maksudnya menyempurnakan tulisan, membuat tema lain yang lebih menarik, data pendukung. Nah, itulah gunanya data pendukung itu, agar tulisan lebih bermakna. Jadi strategi menulis artikel bagi pemula, perhatikan isi artikel, gaya penyampaian bahasa atau ejaan, dan panjang pendek tulisannya. Pengalaman penulis menulis harian koran diawali dari isu penyakit yang sedang menjadi isu di masyarakat, umpamanya DBD dan yang lain-lain. Ah, ini contohnya cegah kematian demam berdarah dengue, kenali gejala dini itu boleh juga. Dari suatu kesempatan merasa ketagihan. Jadi kalau kita udah terbit berita kita itu biasanya kita ketagihan tuh. Ketagihan, pengen lagi saya nulis biar naik lagi berita saya di media massa. Intinya, Rian Supriyadi, halo Rian. Pak, Intinya apa itu sorry, Kak. intinya? Intinya menulis adalah bagaimana kita mampu menyebarkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Intinya apa? Intinya menulis adalah bagaimana kita mampu menyebarkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Oke. Berarti intinya kita mampu menyebarkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Kalau kejadian kebakaran tadi, ada enggak kemanfaatannya bagi masyarakat? Ada peristiwa terjadi. Jadi orang-orang rohil atau orang bahkan sampai api di luar rohil dia akan tahu ada kejadian. Memang di media sosial di mana-mana kadang udah naik, tapi kan kalau di media massa dia datanya lebih spesifik, ada konfirmasi dari pihak kepolisian, dari berbagai pihak, dari lurah atau camat setempat. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah? Kemudian Rian Supriyadi, halo Yan, Ya, Pak. draft beritanya udah siap? Belum, Pak. Belum? Kemarin Lagi proses. draftnya saja dulu dengan foto-fotonya. Tentang apa kemarin topiknya Rian? Yang Yang materi lomba 17-an kemarin itu, yang Pak. Bapak suruh 17 Agustus, 17 Agustus saja. Yang terakhir kemarin, Anda ikut kuliah kemarin Rian ya? Halo Yan? Yang malam tadi, Pak. Iya yang malam tadi tuh ya. Oh ya malam ya. Iya. Ada ikut kan? Ada, Pak. Kan udah ada Bapak ketik-ketik itu. Ada nama Rian situ.
Ada. Ah, berarti udah ada draftnya kan? Berarti udah ada draftnya. Kemudian untuk Sukriman, Sukriman, Ya, halo Pak. Kenapa Pak? draftnya udah siap. Udah tinggal foto aja ya Pak. Cari Baru foto-foto, satu. fotonya mau foto apa tadi? Belum dapat. Foto yang itu kan Pak, 17-an itu. Iya. Kalau kalau ada juga yang bertanya ke Bapak, seandainya foto tidak dapat macam mana Pak? Pakai aja ilustrasi. Cari foto di internet boleh juga. Tapi ilustrasi ya, ilustrasi itu umpamanya ilustrasi itu hanya semacam mengilustrasikan saja. Jangan foto kejadian di tempat lain pula dimuat. Nanti kata orang komplain orang lain nanti kan. Boleh ilustrasi. Kalau memang pandai kita membuat storyboard dekat pakai Photoshop, bagus juga. Ilustrasi-ilustrasi 17 Agustus, memang gambar bendera, ada orang lagi main. Kalau memang pandai kita Photoshop lebih bagus. Itu kan lebih menarik berita kita. Kalau Adrian Putra, halo Adrian, Iya Pak, hadir. beritanya sudah siap, Masih belum Pak? tapi kemarin udah ada Proses. di oret-oret draftnya kan? Oh iya Pak, ada. Kalau Nur, Apa, Pak? draft beritanya udah siap sama fotonya? Udah, Pak. Udah. Kalau Akmal, Belum Pak, belum Pak. ah, khusus untuk draft berita pertemuan ke-14 kemarin dibuat, nanti akan kita upayakan naik di media massa. Topiknya terserah saja yang ada unsur kebaruan atau di tempat kerja kita masing-masing atau di lingkungan kita masing-masing. Umpamanya ada sosialisasi informasi sesuatu. Akmal di mana di imigrasi ya? Imigrasi Pak. Nah, kalau ada umpamanya sosialisasi tentang imigrasi, buat aja beritanya itu. Nanti bisa kita usahakan naik di media massa. Dia kan target kita perkuliahan kita ini kalian harus ada minimal satu berita terbit dari masing-masing mahasiswa. Itu target perkuliahan kita harus terbit. Dan tidak hanya Agustusan, topiknya terserah masing-masing. Beritanya cuma strict news. Nah, kalau kemarin karena berdekatan dengan Agustusan, Bapak suruh aja topik Agustusan, itu boleh juga. Yang ada kebaruannya lah untuk baru dan menariknya. Kalau memang kita ada di lingkungan kita di imigrasi, umpamanya yang perlu dipublikasi, kan banyak juga di imigrasi ada informasi-informasi baru kan. Nah, buat aja itu nanti ya. Khusus Akmal, khusus berita imigrasi aja lah buatnya. Yang Ya baik-baiknya, Pak. yang macam sosialisasi, macam ada peraturan-peraturan baru atau cara-cara eh, melaporkan orang asing yang kelihatan, umpamanya kan ada berbagai kan kayak brosur-brosur di kantor kan ada juga tuh kan. Yang Ada Pak. rasa-rasanya kalau naik di media massa, komandan nggak marah lah, komandan akan senang lah, karena nanti link beritanya otomatis bisa Akmal kasih ke komandan atau ke kepala atau ke senior atau apa kayak namanya di kantor kan. Nah gitu. Ya Akmal. Ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Kemudian eh, setelah eh, contoh relevan dengan konsep yang diajarkan, Bapak juga akan menjelaskan keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain. Bahan kajian lain itu salah satunya mungkin ada penelitian, nanti dalam dalam strategi eh, menembus media massa ini atau kita mengetahui dapur media massa itu, nah ini bahan kajian yang relevan atau itu umpamanya ini ada kajian kita pakai untuk yang S1 saja. Ini contoh skripsi anak Win Suskaryau ya. Ini bagian bahan kajian ya dari repository winsuska.ac.id. Strategi redaksi cakaplah.com dalam menyajikan berita politik. Nah, ini ini hasil kalau memang kalian nanti mau menulis skripsi kalau ada seperti seperti ini kalian agak menarik menurut kalian boleh juga. Tapi nanti redaksi apa gitu.
redaksi siberio.com ke, redaksi Rio Post ke, bisa saja menyajikan berita yang lain dibuat sini, jadi nggak serupa deh kan? Entah berita dakwah ke atau apa di umpamanya di datario.com yang kemarin Bapak pernah tampilkan ada kanal dakwah. Ah, mungkin itu saja strategi redaksi datario.com dalam menyajikan berita dakwah, Mama. Itu contoh ya. Nah, ini kajiannya. Ini kalau di Winsusko ada persetujuan pembimbing, pengesahan, pengesahan-pengesahan. Nah, intinya abstraknya ini. Jadi di era digital, media massa baik digital maupun elektronik mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam menyajikan sebuah informasi yang layak kepada khalayak melalui media daring. Jadi berita politik adalah satu berita yang menyangkut. Nah, jadi hasil penelitian ini adalah Cakaplah.com telah melakukan strategi dalam menyajikan berita politik melalui proses pemilihan isu. Cakaplah.com strategi di mana penekanannya lebih kepada sesuatu hal yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi, meliput berita yang diawali dengan rapat redaksi, yang membahas mengenai pemilihan isu strategi, sekaligus memberikan bekal serta teknis liputan kepada wartawan. Kemudian Cakaplah.com dalam menulis berita sesuai dengan standar jurnalistik pada umumnya menggunakan kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi dalam perkuliahan sekarang, Bapak juga harus eh, semacam menjelaskan keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain. Loh, mengapa Bapak memberikan bahan kajian lain juga nih? Ah, ini memang materi perkuliahan sekarang kayak gitu. Harus ada bahan kajian lainnya. Ada beberapa perkuliahan Bapak terlupa, nggak apa-apa lah ya, nanti ditambah-tambah saja. Karena kadang keterbatasan waktu, harus sekian perkuliahan harus tembus 1 hari, kan itu kan jadi buat pusing juga kan. Nah, ini bahan kajian salah satunya di redaksi cakaplah.com telah menggunakan ejaan yang disempurnakan katanya tadi, sudah memilih isu, ada rapat redaksinya, ini sudah sesuai, dan yang paling penting itu katanya tadi ada yang menyangkut kepentingan halayak, kepentingan politik untuk kepentingan orang banyak kan. Ini dia. Ini ada kerangka pikirnya. Kemudian metode penelitiannya nih yang digunakan kualitatif. Nah, ini kualitatif merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif di mana peneliti dapat menggambarkan, meringkas dari berbagai situasi dan kondisi ataupun fenomena yang ada menjadi suatu objek penelitian. Kemudian sumber datanya data primer. Ini cakaplah.com nih, koordinator liputan dan wartawannya, pimpinan redaksi, koordinator liputan, dan wartawannya dengan dibantu pedoman wawancara. Data sekundernya yaitu dari pihak lain, permasalahan data sekunder. Nah, informannya ya tuh pimpinan redaksi, cara wawancaranya, teknik analisis datanya, kode deskriptif kualitatif. Nah, ini gambaran umum. Nah, ini logo cakaplah.com itu. Struktur perusahaannya, nama badan usahanya PT Cakaplah Media Sinergi, komisarisnya Zulkarnain, Direktur Heri Susanto, Abbas, pemimpin umum Alzal, pemimpin perusahaan Dian Al-Hadi, pemimpin redaksi Odian Al-Hadi juga. Sekretaris Nia Mustika Putri, Korlipnya Ali Azumar, Jeb Sahrul, Bimo, Hadi, nah, ini editor, staf redaksi ada Holik, cakep lah nih ya, bukan baru Rohil Usal, Rohil siapa Usal ya? Agustian. Jadi kalau kita Suharman kalau di Kuansing. Jadi kalau kita umpamanya jadi wartawan itu, kalau kita di daerah nih nama kita di staf redaksinya kayak gini. Kemudian bentuk usaha dan iklan, banner, kerjasama publikasi. Nah, ini di mana dimasuknya media online itu ya dari banner dan kerjasama publikasi. Kemudian aturan penggunaan, nah, editor, ini berpedoman kepada Pancasila. Jadi kesimpulan dan disarankan
Mudah-mudahan ini saran dia, cakap berupaya terus untuk meningkatkan dalam menyajikan berita politik menarik. Dalam menyajikan berita politik, cakap Lado diharapkan tetap menyajikan berita politik yang update, aktual. Nah, tidak saran penelitian selanjutnya tidak ada, tidak diuraikannya di sana. Lalu itu keterkaitan kajian yang diajarkan dengan bahan kajian lain. Lalu keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir. Kalau dalam media massa sekarang, ini isu konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir ya, banyak media massa ya, mereka sudah mulai mengurangi tenaga wartawan karena beban operasional yang besar, apalagi sekarang media online. Mereka akan berupaya merangsang orang atau memotivasi komunitas, lembaga atau instansi atau kominfo atau yang lain-lain untuk mengirim rilis atau mendapatkan rilis dari mereka. Jadi dapat berita gratis gitu. Jadi kalau ada yang ngirim rilis ke redaksi secara gratis, redaksi enak sekali kan? Ah, itu tentang konteks kehidupan sekarang dan isu-isu mutakhir. Jadi isu-isu mutakhir tentang penulisan berita sekarang, redaksi akan sangat senang kalau ada rilis yang kita kirim. Nah, itu intinya. Dengan konteks kehidupan dan isu-isu mutakhir sekarang. Kalau umpamanya ada redaksi yang tidak senang dikirim rilis, itu dipertanyakan juga redaksinya terlampau idealis. Terkadang keterbatasan wartawan itu jumlahnya terbatas kan? Kemudian untuk penggunaan hasil penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan, hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tadi, salah satunya untuk meningkatkan kualitas perkuliahan kita, tadi disarankan agar redaksi cakaplah.com untuk lebih meningkatkan aktualitas berita politiknya. Nah, banyak tadi saran-sarannya, ada beberapa saran Bapak tengok tadi, termasuk untuk perkuliahan kita. Dia minta media cakaplah.com harus berupaya terus untuk meningkatkan dalam menyajikan politik yang menarik, beda daripada media yang lain, sehingga bisa menjadi alternatif pembaca ketika mencari informasi yang ingin diketahui. Ini dalam makna katanya beda dari media yang lain. Bisa saja satu berita politik naik di cakaplah.com, media lain naik juga. Berarti bisa saja berita-berita politik itu hanya rilis-rilis dari KPU atau pihak-pihak tertentu, sehingga beritanya mirip-mirip atau serupa. Itu yang disarankan. Agar jangan itu dilakukan, buatlah berita berbeda sedikit gitu. Kemudian dalam menyajikan berita politik, Cakaplah Berbohong diharapkan tetap menyajikan berita politik yang terupdate, aktual, cepat, dan terpercaya sesuai dengan realita. Bukan berarti mereka tidak update, mungkin perlu lagi update-nya. Perkembangan berita yang lebih update itu maksudnya. Jadi eh, dengan pengabdian dan meningkatkan kualitas perkuliahan. Jadi mudah-mudahan dengan kita telah membaca hasil penelitian dari mahasiswa UIN Suska tadi, itu akan bisa meningkatkan kualitas perkuliahan kita. Maksudnya, Bapak ulangi lagi, tampilkan yang tadi. Bentar ya, mana dia? Ini dia bagian penutup. Ulangi lagi. Mana? Nah, ini salah satunya dalam inilah dokumentasi-dokumentasi yang bisa menjadi eh, meningkatkan kualitas perkuliahan kita dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Winsuska ini. Nah, inilah gambar. Ini dia melakukan mahasiswa itu tersebut melakukan wawancara dengan Dian Al-Hadi, pemimpin redaksi cakaplah.com. Kemudian ini sesi wawancara dengan Ali Azumar selaku koordinator liputan cakaplah.com. Ini sesi wawancara dengan Satria Yonela selaku wartawan berita politik. Jadi tadi kan dibahasnya tentang berita politik. Mudah-mudahan kualitas perkuliahan kita lebih meningkat dengan pola pembelajaran seperti ini. Kemudian
ya manfaat penelitian ini ya harus ada manfaatnya untuk meningkatkan kualitas perkuliahan kita. Salah satunya ini foto wawancara dengan wartawan berita politik di ruangan editor. Ini sesi dokumentasi saat rapat redaksi di kantor cakaplah.com. Ini orang ini rapat redaksi. Ini pemimpin redaksi sedang diskusi bersama koordinator liputan. Kayak gini. Sedang diskusi dia. Ini pengesahan. Nah, ini kita sedikit kalau ada pemakai melakukan penelitian. Ini salah satu surat-suratnya mengadakan penelitian dituju kepada gubernur melalui UP Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengen strategi manajemen redaksi cakaplah.com menyajikan kolom berita politik. Nah, nanti keluarlah semacam rekomendasi bahwa mahasiswa ini boleh melakukan penelitian. Nanti setelah melakukan penelitian ada surat keterangan telah menyelesaikan penelitian dari redaksi cakaplah.com. Ini mahasiswa yang melakukan penelitian namanya Kenti Asih Sapitri. Oke, ya sebenarnya perkuliahan harus memang mengait-ngaitkan dengan penelitian yang lain. Kemudian Bapak juga ingin memasukkan persepsi moderasi beragama dan integrasi keilmuan sains dan Islam dalam pengalaman peserta didik. Kira-kira ada nggak di antara kalian tuh yang membuat berita yang menyangkut tentang sains dan teknologi atau menyangkut keislaman? Nggak ada ya mungkin ya? Nanti ke depannya bisa saja karena jurusan kita komunikasi penyiaran Islam, berita yang kita buat itu umpamanya rilis yang kita buat itu salah satunya tentang dakwah. Nah, tapi kan salah satu materi yang pernah Bapak ajarkan di sini adalah penulisan berita dakwah. Sebenarnya sudah termasuk dalam integrasi keilmuan sains dan Islam. Termasuk juga berita-berita yang akan kita tembus ke media massa itu harus ada integrasi keilmuannya, sains dan Islamnya. Ya, terutama tentang dakwah-dakwah yang ada, apalagi kita anak KPI, komunikasi penyiaran Islam, ya kita butuh konsen terhadap berita-berita dakwah. Kitalah yang akan menjadi pelopor berita dakwah di Rokan Hilir itu. Kalau ada umpamanya jurnalis lain arahnya ke umum, ya kita harus tampil beda. Itu maksudnya. Betul harus ada integrasi keilmuan, sains dan Islamnya dalam kita melakukan proses belajar mengajar di perkuliahan ini. Kemudian yang tak boleh kalian lupa juga, dan ini wajib juga Bapak tekankan, dalam nanti kita menembus media massa itu, kita harus menerapkan moderasi beragama. Maksudnya, karena kita anak KPI, kita konsen aja ke berita dakwah Islam. Tidak boleh juga. Kita harus juga buat berita agama lain. Kalau ada agama lain kayak bakar tongkang, itu boleh. Bakar tongkang kan agama Konghucu. Atau ada sembahyang sayur di pekong sayur, mamanya kan, itu boleh. Nah, itu maksudnya ya. Paham? Jadi memasukkan perspektif moderasi beragama dan integrasi ke Islaman. Paham maksudnya? Jangan fanatik aja ke berita khusus dakwah Islam saja. Jadi kita harus juga menembus media massa, berita kita naik untuk kegiatan-kegiatan agama lain. Kemudian kalau dalam menggunakan alat bantu pembelajaran kita, karena kita lewat Zoom, ya alat-alat bantunya salah satunya umpamanya video-video tadi sudah Bapak tampilkan, materi RPS-nya, bahan penelitian, bahan presentasi yang secara umum PPT-nya memang tidak, tapi Bapak langsung buku atau dalam konsepnya, materinya langsung Bapak share screen kan. Dan beberapa materi alat bantu pembelajaran lainnya termasuk Google Form. Itu Bapak selalu gunakan karena dalam Google Form itu jawaban yang kalian kirim itu akan terrecord dengan baik. Jadi tidak ada istilahnya lagi kalau kertas jawaban kalian tugas individu 5 hilang sama Bapak itu tak ada. Dia semua tersimpan dengan rapi di Google Form. Di Google Form itu Bapak tinggal cek. Nah, kalau umpamanya si A atau si Nur ngirim jawaban,
Nanti akan Bapak cek jawabannya berapa, benar atau tidak, atau poinnya berapa. Nanti Bapak kasih angkanya poin. Bapak langsung masukkan ke eh, penilaian. Jadi sudah ditengok di grup tadi penilaian yang Bapak kirim. Itu penilaian sementara. Udah ditengok di grup tadi rekapitulasinya. Udah, Pak. Nah, jadi itu kan belum masuk nilai UTS, UAS, project belum masuk. Ini kan kayak si Nur nih ada yang ketinggalan Bapak tadi nilainya satu Nur. Nur udah nambah tuh Nur. Nur sudah jadi, bentar ya. Sudah jadi berapa Nur nih Nur? Bentar ya, Nur. Ah, udah jadi 50 poin Nur ya. Tadi kelupaan Bapak 1 4 poin. Bapak cek di Google Form. Ada yang belum Bapak nilai. Mungkin Nur lambat ngirimnya satu kan. Ah, gitu masuk Bapak. Jadi alat bantu pembelajaran salah satunya menggunakan Google Form. Dan dalam Google Form itu sangat membantu Bapak dalam merekap-rekap nilai dan eh, terdata dengan baik. Oke. Kemudian eh, Bapak juga sudah melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran. Ya, kalian tadi kan ada yang Bapak suruh membaca apa jawabannya, apa ini, apa itu. Itu salah satu strategi pembelajaran sekarang. Jadi mahasiswa tuh terlibat dalam media pembelajaran. Jadi kalau ini kan agak banyak juga Bapak ngomong. Ini karena mungkin karena ada mau pertemuan ke-15. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kan dalam tadi juga ada Bapak melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke penutup perkuliahan. Masuk apa lagi? Pe Penutupnya. Penutupnya ini eh, melakukan refleksi atau membuat simpulan dengan melibatkan peserta didik atau refleksi dilakukan mahasiswa. Setelah selesai, baru ke tahap selanjutnya. Jadi materi ini sudah Bapak berikan, juga udah ada kajian-kajian yang relevannya tadi. Tibalah saatnya kita merefleksikan atau menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan ini ya tidak Bapak lah, harus mahasiswa lah. Siapa kira-kira yang bisa merefleksikan materi kita hari ini? Menyimpulkan gitu. Ayo silakan. Nah, kalian akan heran mengapa setiap kuliah Bapak minta refleksi ini. Ya, gitulah memang perkuliahan sekarang. Nah, kan dengan adanya refleksi ini kalian akan berpikirkan, oh ya apa tadi materinya ya? Nah, gitu. Silakan, siapa yang bisa? Siapa yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Ayo, ayo, ayo. Atau Bapak tunjuk aja lah ya. Akmal bisa? Akmal? Halo, Akmal? Oh, siapa yang masih stay nih? Sukriman? Ah, tuh Akmal udah aktif. Bisa merefleksikan materi kita hari ini? Menarik kesimpulannya? Eh, gimana ya, Pak? Apa yang diingat materi kita hari ini? Tentang apa? Sebentar ya, Pak. Udah itu. Teman-teman yang lain minta bantu dulu lah. Ah, atau yang Minta bantu lain? teman-teman yang lain dulu, Pak. Ah, yang lain katanya. Yang lain ada yang ingat? Halo. Yang lain ada yang ingat?
Bisa merefleksikan? Itu link buku sama PDF skripsi mahasiswa tadi sudah Bapak kirim juga di grup ya untuk lebih membantu. Kira-kira ada yang bisa merefleksikan perkuliahan hari ini? Sukriman, Iya, kenapa, Pak? bisa merefleksikan materi kita hari ini? Tentang menembus media. Menembus media massa, Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya, Bentar ya, Pak. udah ketemu? Bagaimana menembus media massa tadi ya, Pak? Ya, Menulis artikel untuk media massa diawali dari keinginan menuangkan isi pikiran setelah pembaca atau melihat permasalahan yang muncul di sekitar kita. oh gitu. Oke lah. Berarti intinya kalian sudah paham kan masuk materi kita hari ini? Udah kan? Nah, kemudian Bapak juga akan melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau kegiatan atau tugas sebagai bagian atau remit pengayaan. Kemudian untuk pertemuan ke-16 nanti, kan di absen itu ada UAS. Kalau memang sempat nanti pertemuan ke-16 kita buat semacam pembahasan kisi-kisi UAS. Karena ini sangat membantu mahasiswa. Karena kalau tiba-tiba saja soal UAS terkejut kalian kayak gini modelnya, paman nanti terkejut. Tapi kalau ada kisi-kisinya, biasanya pas UAS nanti tidak begitu terkejut. Bukan berarti jawabannya ditunjukkan, tidak ya. Tapi nanti Bapak akan berupaya nanti umpamanya untuk UAS itu kalau bisa kita pakai Google Form aja. Karena kendala Bapak, lembar jawaban tuh kadang bisa hilang-hilang di kampus itu. Seperti yang Bapak bilang tadi, jangankan tugas harian, lembar jawaban UAS saja kadang hilang tuh sama absen kalian. Ada juga hilang terjadi karena mungkin ada dosen yang salah bawa gitu kan karena banyak unggokan kertas. Ya kalau memang mau atau boleh nanti oleh prodi kan nggak pakai kertas lagi kita. Cukup link Google Form, ketik di HP atau paling baik itu bawa laptop kalau ujian Bapak nanti. Mana tahu Bapak suruh tulis berita ini berita itu kalau bawa laptop akan lebih senang. Tapi kalau tak ada laptop pakai HP bisa juga. Nggak akan jadi permasalahan. Lalu kita masuk ke penugasan. Ya, penugasan yaitu ini Bapak kirim linknya ke grup ya. Penugasan. Terus ini pertemuan ke proyek pertemuan ke-15 nih, bukan 10.
Nah, ini bukan pertemuan ke-10 sebenarnya. Ini pertemuan ke-15 ya. Tapi kok jadi pertemuan ke-10 deh ya. Bentar ya. Tuh, pomnya tuh jadi pertemuan ke-10. Salah ketik Bapak tadi. Ntar Bapak hapus lagi. Ini pom pertemuan ke-15. Kalau nggak mau berubah lagi dia, karena salah ketik dari awal. Itu bukan pertemuan ke-10 tuh ya, di pertemuan ke-15. Itu ada tugas di Google Form-nya. Pertemuan ke-15. Project. Nah, ini projectnya. Project pertemuan ke-15 penulisan berita. Mata kuliah kita penulisan berita. Ini target kita menembus media massa. Kayak biasa, isi email, nama, NIM. Ya. Draft berita yang sudah siap. Ini ya, hasil pertemuan ke-14 atau hasil berita praktik lapangan penulisan berita dikirim ke media massa. Salah satunya bisa buka link mediasiberio.com ini. Ini salah satunya ya. Media lain kalau ada link kalian ke sana boleh juga. Nah, coba umpamanya diklik ini. Ah, ini dibuka link siberio.com. Kan itu perintahnya tadi kan? Kemudian klik bagian terima rilis, klik dan isi formulir Google Form berikut yang disediakan. Lalu isi data yang diterima, lalu kirim. Nah, ini kan ada berita siberia.com. Kelihatan medianya, media online-nya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, terus scroll ke bawah. Ini di kanan ada terima yang warna merah, nampak tulisan terima rilis, klik dan isi formulir Google Form berikut. Ada nampak? Ada, Pak. Nah, kalau diklik ini, maka akan keluarlah media ini menerima rilis kayak kalian belajar itu. Terima rilis katanya kan. Nama pengirim rilis, ini kita tidak lagi kalian ngirim ke Bapak. Ini udah ke redaksi ya. Ini kita menembus media massa nih ya. Ini sudah kita ke redaksi. Nah, ini redaksi media massa ini menggunakan Google Form untuk orang mengirim rilis untuk mempermudah. Jadi nama pengirim rilis, tulis nama kalian masing-masing. Ini dia tidak minta NIM segala macam. Kalau mau tambah NIM di sampingnya boleh. Ini sifatnya umum, tidak hanya dari mahasiswa. Alamat atau asal instansi atau organisasi setara lainnya. Alamat kalian umpamanya di bagian CPAPI dari Stek Arido bagian CPAPI. Nomor WA, masukkan nomor WA. Email, masukkan email. KTP, dipoto, nanti diupload. Karena kalau kita tidak orang redaksi atau tidak wartawan, redaksi itu dia perlu KTP siapa yang ngirim, tidak boleh dia sembarangan naikkan berita, tak tahu identitas orang yang ngirim ini tak jelas. Mudah-mudahan nggak akan disalahgunakan.